Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Jaja Sudrajat dari Penilik Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kuningan. Baiklah, rekan-rekan penilik yang saya hormati, akan saya sampaikan bagaimana cara pengisian aplikasi penilaian mutu. Dan aplikasi ini sangat sederhana dengan tujuan untuk membantu rekan-rekan dalam pembuatan administrasi pengendalian mutu, mulai dari penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja triwulan, sampai dengan ke laporan triwulan dan laporan tahunan. Baiklah, rekan-rekan yang berbahagia, yang pertama yang harus dikerjakan adalah yaitu pengisian biodata, baik itu biodata pribadi maupun biodata lembaga. Langkah kedua pengisiannya adalah pengisian jadwal kegiatan penilik sesuai dengan jenis penilik Bapak dan Ibu. Untuk penilik pertama, silahkan nanti diklik penilik pertama, ini untuk penilik muda dan ini untuk penilik madya. Kemudian yang ketiga adalah mengisi format pemantauan, mulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Yang keempat, langkah yang keempat yaitu mengisi format penilaian triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Nah, apabila input data ini, keempat jenis ini sudah Bapak Ibu isi, maka semua yang Bapak Ibu butuhkan mulai dari rencana kerja triwulan sampai dengan laporan kinerja tahunan itu sudah tinggal print saja. Baiklah Bapak Ibu, kita coba untuk bagaimana cara pengisiannya. Yang pertama, pengisian data. Ini sudah saya isi beri contoh cara pengisiannya. Di input data ini Bapak Ibu tinggal mengisikan nama, kemudian NIP, kemudian pangkat, golongan, silakan diketikkan. Nah, kemudian ini penting untuk diisi, peniliknya termasuk jenis penilik apa ya, karena ini akan menentukan atau akan ngelink ke jenis atau item-item pada laporan tahunannya. Kemudian penilik PAUD, jenis peniliknya, kemudian unit kerja, kabupaten, provinsi, dan nomor surat tugas. Jadi Bapak Ibu dalam pengendalian mutu ini tentunya mendapat surat tugas dari dinas, silakan masukkan nomor surat tugasnya. Kemudian nama kepala bidang pembinaan PAUD dan Dikmasnya dan beserta NIP-nya, kemudian atasan langsung, Bapak dan Ibu, atasan langsungnya adalah Bapak Sekdis, maka masukkan nama Pak Sekdis beserta NIP-nya. Yang berikutnya masukkan pemerintahan, kemudian unit kerja, dan sebagainya, termasuk ke alamat. Di sini Bapak Ibu tinggal menuliskan tahun. Nah, ini untuk menentukan ketika Bapak Ibu masukkan tahun yang berjalan, maka akan ngelink ke kalender kegiatan. Nah, kalender kegiatan yang secara otomatis di kalender kegiatan ini tanggalnya akan berubah sesuai dengan tahun yang Bapak Ibu ketikkan. Kemudian ini untuk titik mangsanya, standar, ini yang lainnya tidak usah diisi. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi ini saja, tahun dan lokasi. Kemudian yang berikutnya adalah data lembaga. Bapak Ibu masukkan nama lembaganya apa, kober apa, kemudian nama pengelolanya, kemudian alamatnya, jumlah tenaga pengajarnya atau tutornya, laki-laki berapa, perempuan berapa, tinggal diisikan saja. Di sini kami hanya menyediakan 10 lembaga, karena kewajiban Bapak Ibu seorang penilik adalah membina 10 lembaga. Yang berikutnya jumlah siswanya, data warga belajar. Setiap kober itu kelompok usia 2-3 tahunnya berapa orang, laki perempuan,
kemudian 4 sampai 5 tahunnya berapa orang. Jadi Bapak Ibu cukup mengisi kolom ini saja. Ya. Yang berikutnya data pendidik atau tutor. Data tutor, barangkali ada yang lulusan SLA, silakan cantumkan berapa orang. Kemudian kalau ada yang diploma berapa orang, yang sarjana, ya, di S1 berapa orang, S2 berapa orang. Kemudian masa kerja yang di bawah 5 tahun, antara 5 sampai 10 dan di atas 10 tahun itu berapa. Itu barangkali untuk pengisian biodata, ya, ini semua akan nge-link ke sheet-sheet yang lainnya. Yang berikutnya adalah pengisian jadwal kegiatan. Misalkan Bapak Ibu adalah penilik pertama, maka Bapak Ibu klik jadwal kegiatan penilik pertama. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup menuliskan tanggal, ya, tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya untuk penyusunan rencana kerja tahunan dilaksanakan pada tanggal berapa. Kemudian menyusun rencana kerja triwulan tanggal berapa. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian membuat instrumen pemantauan di tanggal berapa. Nah, untuk penyusunan rencana kerja tahunan, ini semua penilik sama, ya. Baik itu penilik pertama, penilik muda, maupun penilik madya. Itu tanggalnya harus sama, karena dikerjakan dalam satu waktu, ya. Sedangkan untuk penyusun rencana kerja triwulan ini kemungkinan ada perbedaan. Selanjutnya adalah yang keempat, pelaksanaan pemantauan. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan atau menyusun instrumen pemantauan, maka langkah berikutnya adalah mengisi jadwal pemantauan. Nah, mau ke KB yang pertama, kober pertama tanggal berapa, yang kedua tanggal berapa, dan seterusnya. Kemudian di triwulan kedua juga demikian, masukkan tanggal berapa, bulan, dan tahunnya. Setelah melakukan pemantauan, kemudian menganalisis hasil pemantauan. Nah, hasil dari pemantauan itu, mau Bapak Ibu analisis tanggal berapa, silahkan masukkan. Triwulan 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya melaksanakan diskusi terfokus tanggal berapa. Kemudian menyusun laporan hasil pemantauan. Ini semua sudah saya berikan contoh-contoh pengisiannya, ya. Kemudian yang berikutnya melaksanakan analisis dan melaporkan hasil pemantauan. Nah, setiap lembaga ini dilaksanakannya kapan. Kemudian melakukan pembimbingan ke kober ke-1 tanggal berapa dan seterusnya. Nah, setelah semua diisi, maka ini tanggal-tanggal ini akan nge-link ke kegiatan, ke rencana kerja triwulan, dan laporan kerja triwulan juga masuk ke laporan tahunan. Disarankan untuk pengisian jadwal kegiatan ini bagi Bapak Ibu yang sama-sama penilik pertama, maka upayakan kegiatannya atau tanggalnya sama, supaya nanti pada tanggal tersebut semua penilik pertama kegiatannya bersamaan. Misalkan tanggal 5 di sini melaksanakan pemantauan, maka pada tanggal ini Bapak Ibu akan menyebar ke semua lembaga melakukan kegiatan pemantauan. Begitu juga untuk penilik muda dan penilik madya. Nah, untuk penilik muda, ya, sama, sudah diisikan contoh-contohnya. Nah, ini usahakan sama, ya. Dan untuk penilik madya juga seperti itu, sudah saya berikan contoh pengisiannya. Jadi jenis kegiatannya ini sudah beda-beda, ya. Kemudian setelah mengisi jadwal kegiatan penilik, langkah berikutnya adalah melakukan pemantauan. Saya berikan contoh ini pemantauan di triwulan 1. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisi data-data tadi, mulai dari data
lembaga, kemudian tanggal kegiatan, maka semuanya akan terisi ke sini. Ya. Nama lembaganya akan muncul dengan sendirinya, tanggalnya juga akan muncul dengan sendirinya. Ya. Untuk pemantauan ini, setiap kali pemantauan atau setiap triwulan, yang dipantau hanya dua standar. Itu di triwulan ke-1 yang dipantau adalah standar TPPA dan standar isi. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan di sini? Bapak Ibu cukup memasukkan atau mengetik huruf V. Ya, maka akan muncul nilai. Ya, saya beri contoh. Ya, misalkan di sini untuk ketersediaan rekapitulasi pertumbuhan anak dan seterusnya. Apabila sudah lengkap, otomatis Bapak Ibu akan memberi nilai bobotnya 3. Maka klik V di kolom 3. Enter, maka akan muncul nilai 3. Kemudian komponen kegiatan yang kedua, ketersediaan rekapitulasi analisis capaian perkembangan. Kalau kurang lengkap, misalnya ini bobotnya hanya 2, maka titik P di kedua. Maka nilai akan muncul di sini kedua, dan seterusnya. Yang lainnya juga sama, tinggal klikkan huruf P saja. Ya, seperti itu, maka akan muncul nilai di sini. Ya. Skornya ada berapa. Ya, jadi setelah diisi ini, maka lembaga tersebut standar TPPA dan standar isinya, standar TPPA-nya mempunyai skor 5 dan standar isinya memiliki skor 7. Nah, ini untuk satu lembar, satu lembaga. Semuanya sama, tinggal mengisi huruf V saja. Ketika Bapak Ibu sudah mengisi ini sampai dengan 10 lembaga, karena ada 10 lembaga binaan yang Ibu Bapak pantau, maka akan muncul rekapnya. Nah, di sini rekap di kolom ini tidak ada yang perlu Bapak Ibu isi karena sudah terisi semua dengan sendirinya. Ya, sesuai dengan standar. Ya. Misalnya yang ini tadi standar, nah ya ini standar TPPA. Ya. Kemudian yang di bawahnya standar isi. Ya. Kemudian ada hasil pemantauannya, laporan. Ya. Dari 10 lembaga tadi dirata-ratakan, akhirnya nilainya adalah cukup lengkap. Ya. Dan di akhir ini akan muncul grafiknya, grafik hasil pemantauan untuk standar STTPA. Itu akan muncul grafiknya, kemudian untuk standar isi, standar isi juga sama akan muncul grafiknya. Nah, itu Bapak Ibu barangkali ini untuk format pemantauan di pemantauan triwulan ke-1. Triwulan kedua juga sama ya, prosesnya sama, hanya tinggal mengisikan atau mengetik huruf V di setiap kolom bobot sesuai dengan hasil penilaian Bapak dan Ibu. Setelah semua terisi, langkah berikutnya adalah mengisi kolom penilaian atau format penilaian. Dalam format penilaian, pada dasarnya sama dengan format pemantauan. Bapak Ibu cukup mengklik atau menuliskan huruf V, maka akan muncul nilai yang didapat. Misalnya sini 3, ini 4, maka akan muncul nilai. Ya. Jadi tidak ada yang perlu diisi lagi, hanya ini saja. Nah, sampai di akhir juga akan muncul hasilnya, yaitu ada rekapnya, hasilnya ini, kemudian ada grafiknya, grafiknya udah saya
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi satu semester, maaf, satu triwulan itu hanya untuk 2 standar. Ya. Kalau semuanya ini sudah diisi, maka rencana kerja tahunan, rencana kerja triwulan, kemudian desain diskusi terfokus, laporan diskusi terfokus, laporan triwulan, dan laporan tahunan, semua tinggal Bapak Ibu print saja. Nah, ini contohnya. Cover, tinggal Bapak Ibu print. Ya. Kemudian pengesahannya juga tinggal Bapak Ibu print. Semua ini mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Jadi tahun segala macam ini akan berubah ya. Tahun akan berubah di sini. Kemudian daftar isi bab 1 ya. Akan ada perubahan sesuai dengan data yang Bapak Ibu masukkan. Nah, di sini tahun 2024 berubah ya. Kemudian sampai ke bab 4 gitu ya. Kemudian juga ke kalender. Nah, di sini kalender. Ketika Bapak Ibu memasukkan jadwal kegiatan, maka di kalender ini secara otomatis akan berubah. Ya, tahunnya berubah, kemudian tanggal-tanggalnya juga akan bergeser, akan berubah sesuai dengan tahun yang Bapak Ibu ketik pada biodata tadi. Ya, kita beri contoh ya. Baik, kita coba di sini tahun 2024 karena di awal mencantumkannya tahun 2024. Nah, kita coba sekarang di sini dirubah tahun 2023. Nah, kita lihat ke rencana kerja tahunan kalender tahun 2023. Tanggalnya berubah ke tanggal satunya ada di hari Minggu. Ya, itu berubah. Kita lihat lagi misalkan di tahun 2025 ya. 2025. Nah, tadi tanggal satunya 2023 itu ada pada hari Minggu ya. Kita lihat di kalender. Tanggal satunya ada pada hari Rabu. Jadi akan berubah. Nah, untuk melengkapi kalender kegiatan ini akan lebih baik jika Bapak Ibu isikan atau masukkan kodenya. Misalnya, yang pertama rencana, maaf ini dirubah dulu ke tahun 2024 ya. 2024. Ya. Misalnya tanggal minggu pertama, yaitu penyusunan rencana kerja. Rencana kerja itu pembuatannya adalah 5 hari kerja. Ya, sesuai aturan itu adalah 5 hari kerja. Jadi 5 hari ini bisa Bapak Ibu beri warna. Kalau di caranya tinggal di blok saja, kemudian nanti cari warnanya. Kalau tidak bisa, ya, Bapak Ibu bisa membukanya sini, ya, karena di sini di protect, ya, saya sudah beri nomornya, kodenya untuk membuka protect. Caranya klik unprotect, kemudian masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik OK. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah bisa mewarnai. Saya pesankan, karena di sini ada rumus, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, saya klik di angka 1, di sini muncul rumus, angka 2 juga muncul rumus. Maka Bapak Ibu jangan menghapus atau mendelete rumus-rumus tersebut, karena akan berubah sistem. Makanya saya protect di halaman ini. Ya, setelah dibuka protectnya, kemudian silakan Bapak Ibu beri warna. Misalkan beri warna hijau. Ya. Nah, ini untuk kegiatan penyusunan rencana kerja tahunan. Maka di sini di bawahnya di keterangan berikan tanda hijau menyusun rencana kerja tahunan.
Ini semua kegiatan ini berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu penilik pertama, ini ya, penilik muda, penilik madya itu akan berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis penilik yang Bapak Ibu cantumkan. Ya. Saya beri contoh ya, ini penilik apa di sini? Ya. Di awal yang dimasukkan di sini adalah penilik madya. Tuh, ya, penilik madya ada 14. Ya. Kita coba penilik pertama. Nah, maka akan link ke kalender kegiatan. Tuh, hanya ada 12. Gitu. Ini nanti akan muncul dengan sendirinya, ya, akan berubah. Ya. Untuk penilik muda, nah, penilik muda juga sama, Renjata dan Jatri, rencana kerja triwulan, ya, tuh, Bapak Ibu, ya. Dan untuk penilik madya, rencana kerja triwulan kalender pendidikan, ya, ini akan berubah, ya. Ada 14 item. Itu Bapak Ibu untuk pengisian kalender pendidikan. Jadi di halaman ini Bapak Ibu tinggal memberi warna, kemudian baik di tanggal maupun di kode itu beri kolom, beri warna. Yang kedua itu menyusun rencana kerja triwulan. Di peraturan itu 3 hari kerja, sama dengan 3 hari kerja. Jadi Bapak Ibu memberi warna 3 hari kerja untuk penyusunan rencana kerja triwulan. Misalnya diberi warna kuning, nah, maka di bawahnya juga beri warna kuning. Kemudian membuat instrumen pemantauan 3 hari kerja. Ya. Buat lagi, ya, misalkan di sini beri warna merah. Ya. Nah, di sini beri warna merah juga. Ya, begitu seterusnya Bapak Ibu untuk pengisian kegiatan pada kalender kegiatan. Kemudian di Dalmut ini tidak usah ada yang perlu diisi. Kemudian di jadwal juga tidak usah ada yang perlu diisi. Nah, kemudian rencana kerja triwulan. Nah, rencana kerja triwulan ini sudah tersusun. Ya. Karena tadi saya mengetiknya penilik madya, maka di rencana kerja triwulan akan muncul rencana kerja triwulan bagi penilik madya. Ini sudah terisi semua. Kalau Bapak Ibu tadi mengisikan datanya, maka data-data di sini akan terisi. Ini juga akan berubah sesuai dengan jenis peniliknya. Nah, kita coba lihat ya. Ini penilik madya. Kita coba kita rubah ke penilik muda misalnya ya, atau penilik pertama, penilik muda. Kita lihat di Renjatri, ya, Renjatri 1. Nah, itu akan berubah. Nah, ini berubah. Kemudian di triwulan kedua juga sama, tidak ada yang perlu diisi, tinggal Bapak Ibu print saja. Sampai dengan triwulan 4 juga sama, tinggal Bapak Ibu print saja. Ya. Kemudian desain diskusi terfokus, ini juga sama, tidak ada yang harus diisi, tinggal di print sampai dengan triwulan keempat ya. Kemudian laporan diskusi terfokus juga sama, di sini sudah terisi. Ya. Laporan diskusi terfokus sampai dengan triwulan 4. Kemudian laporan triwulan 1. Ini akan terisi, tinggal ngeprint. Semua data itu akan muncul di sini. Ya. Nah, ini tinggal ngeprint saja Bapak Ibu. Akan kelihatan mana lembaga yang nilainya kecil, kemudian
namanya apa, di standar mana yang paling kecil, itu akan kelihatan. Yang berikutnya laporan tahunan. Nah, laporan tahunan sudah ada, Bapak Ibu. Cover sudah ada, lembar pengesahan tinggal ngeprint, kemudian bab 1, kemudian bab 2, bab 3, semuanya tinggal Bapak Ibu print saja sampai ke bab 4 ya. Dan lampirannya, ini lampirannya sudah ada ya. Itu barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan untuk kritik dan saran silakan hubungi saya ya, dengan nomor WA di sini, hubungi nomor saya. Nah, kritik dan sarannya atau masukannya sangat saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.